Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini ya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Dan begitu pula disebutkan dalam sebuah riwayat di mana Rasulullah SAW mengatakan, innal malaikata tada'u ajnihataha, bahwasanya para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka li talibil ilmi, bagi para penuntut ilmu, ya, ridwan bima yatlib, sebagai keriduan mereka, sebagai bentuk keriduan mereka terhadap apa yang mereka cari, ya, yaitu berupa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan suatu kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Kemudian selawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, dan juga dari sisi-sisi kehidupan beliau. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Taib ikhwatan iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada sirah nabawiyah, di mana pada pertemuan yang lalu ya kita sudah membahas mengenai baiat Aqabah yang pertama. Baiat Aqabah yang pertama, dan insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pada baiat Aqabah yang kedua. Ya, berkenaan dengan baiat Aqabah yang kedua ini terjadi pada tahun ke-13 kenabian, ya, pada tahun ke-13 kenabian. Dan yang hadir lebih banyak lagi dibandingkan baiat Aqabah yang pertama. Nah, kalau pada baiat Aqabah yang pertama jumlahnya hanya sekedar belasan, ya. Kalau sekarang ya yang hadir dalam baiat yang Aqabah yang kedua ini 70 lebih orang. Ya, 70 lebih orang yang hadir dalam baiat Aqabah tersebut. Nah, ketika tadi ya kaum muslimin yang berasal dari kota Yathrib, ya, kaum muslimin yang berasal dari kota Yathrib atau dari kota Madinah, yang sering kita panggil dengan apa? Kaum apa? Kaum Ansar. Pada waktu itu mereka pun ingin melaksanakan manasik haji. Ya, sehingga pada waktu itu mereka pergilah ke Mekah bersama dengan rombongan mereka yang kebanyakannya masih berada dalam kesyirikan. Nah, orang-orang atau kaum muslimin ini ya yang berada di kota Yathrib atau kota Madinah, dari ketika mereka waktu masih ada di Madinah dan juga sampai mereka dalam perjalanan, mereka terus saling bertanya di antara mereka, ya, saling berbicara di antara mereka mengenai keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berkata, sampai kapan nih, ya, sampai kapan mereka membiarkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terusir, dalam keadaan terhimpit oleh orang-orang kafir Quraisy, dan mereka benar-benar mengkhawatirkan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pada waktu itu kebanyakan mereka adalah orang-orang yang belum bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, Pak ya, hebatnya ya, kalau ketika keimanan itu sudah masuk ke dalam diri seseorang, dia belum bertemu dengan Rasulullah, tapi rasa cintanya itu sudah benar-benar terpatri dalam jiwanya. Nah, begitupun kalau saya bertanya kepada antum, antum pernah bertemu dengan Rasulullah? Ya, kita belum. Ya, kita belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Tetapi kita bisa mengenali Rasulullah SAW dari kisah-kisah yang ada, dari penjelasan seperti yang kita sekarang kita pelajari hari ini. Ya, dengan akhirnya kita mempelajari kisah Rasulullah SAW dengan apa yang diajarkan oleh beliau, maka pada waktu itu akan timbul rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah timbul rasa cinta kita kepada Rasulullah, walaupun kita belum melihat Rasulullah, apa yang akan terjadi, Pak? Apa yang akan terjadi? Ya, kita pada waktu itu akan merasakan manisnya keimanan, manisnya ibadah, manisnya sholat dan lain sebagainya. Ya, saya sering menyampaikan hadis ini ya. Ya, ada 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan, manisnya bertakwa, manisnya beribadah. Ada yang masih ingat nggak, Pak? Apa 3 perkara tersebut? Ayo, Pak. Masya Allah, kayaknya ini hafal di luar kepala semua, Pak ya. Di luar, benar-benar di luar. Ya, bukan secara maknawi, ini benar-benar di luar. Ada yang masih ingat gak, Pak? Ini kita Masya Allah ini. Fadal? Ada yang masih ingat? Kalau nggak ingat berarti apa, Pak? Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi ya. Kanan lagi. Kalau kiri masih masuk sedikit. Ini apa, Pak? Apa 3 perkara tersebut? Kata Rasulullah, an yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Nah, itu, Pak. Ya, tadi kalau kita sudah mulai merasakan cinta kita kepada Rasulullah SAW, pasti kita akan semangat, merasakan termotivasi untuk beribadah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Namun masalahnya adalah apa? Kita ini belum terpatri dalam diri kita ini cinta kepada Rasulullah. Cuman hanya omongan saja. Cinta kepada Rasulullah, cinta. Seperti itu. Ya. Namun kenyataannya kita lihat dalam pembuktiannya nggak cinta, enggak. Ya. Nggak cinta. Buktinya apa? Yang kita lakukan adalah apa? Hal-hal yang malah bertentangan dengan Rasulullah SAW. Ya, kita nggak serius untuk mempelajari agama ini, nggak serius. Ya, nggak serius. Kita dibuktikan pertama seperti itu. Kalau nggak yang pertama kita menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang kedua kita semangat beribadah, ternyata ibadahnya tidak dibangun dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Itu 2 keadaan itu aja. Ya, kebanyakan sekarang ini. Ya, kalau enggak yang pertama benar-benar menyelisihi perintah Rasulullah, artinya dia melakukan kemaksiatan, melakukan kekufuran, ya, melakukan kesyirikan, atau yang kedua tadi apa? Dia beribadah, namun kemudian ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi sudah beranggapan saya cinta kepada Rasulullah. Ini repot. Ya, ini repot. Ya, ini yang repot. Jelas, Pak ya? Jadi jangan beranggapan kalau antum sudah beribadah, kemudian kayaknya saya ini udah dekat dengan Rasulullah. Tunggu dulu, lihat dulu, cek dulu. Ibadah udah cocok belum dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Ya, Pak? Ya, karena apa? Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Ana faratukum alal haud. Aku menunggu kalian di telaga Al-Kautsar nanti.
Itu kata Rasulullah. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, rindu kepada umatnya, kata Rasulullah, ana faratukum alal haud. Saya nunggu kalian di telaga Al-Kautsar. Rasulullah ingin memberikan minuman langsung dari telaga Al-Kautsar tersebut kepada umatnya. Akhirnya mulai berdatangan. Mulailah Rasulullah SAW menyajikan satu persatu kepada umatnya. Saking cintanya Rasulullah. Tiba-tiba ada orang-orang yang pada gitu malah dijauhkan dari telaga Al-Kautsar tersebut. Maka Rasulullah dengan penuh cintanya, dengan penuh rindunya kepada umatnya, langsung berkata kepada Allah, "Ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya mereka adalah sahabat-sahabatku, sesungguhnya mereka adalah umatku, ya Allah." Apa kemudian jawab Allah? Innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka, dari ibadah-ibadah yang mereka ada-adakan sendiri setelah engkau wafat. Tuh Pak. Mereka beribadah di sini nih. Mereka beribadah. Akan tetapi dalam ibadah mereka, mereka melakukannya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah yang tadinya kangen dengan mereka, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan mereka dari Rasulullah SAW, dan mereka pun tidak mendapatkan air di telaga Al-Kautsar untuk menghilangkan rasa haus mereka, dahaga mereka, dan rasa lelah mereka. Karena apa? Tadi. Mereka sudah beranggapan beribadah sesuai dengan Rasulullah, namun kenyataannya tadi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Inilah keadaan kaum muslimin sekarang ini. Tapi kalau mau dikatakan cinta nggak pada Rasulullah? Cinta, gitu. Namun tadi kita katakan mana pembuktiannya? Kan gitu. Ya Pak. Dulu sebelum nikah kan kayak gitu Pak ya? Mau nembak istrinya begini sebagainya, buktikan lu cintanya, buktikan dulu, jangan omdo. Nah baru ketika sudah terlihat buktinya, baru diterima. Seperti itu. Nah ini tadi mereka para sahabat dari orang-orang dari kaum Ansor tadi, mereka sangat cinta kepada Rasulullah SAW, sehingganya lihat, mereka berada di kota Madinah, mereka belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, akan tetapi terus mengkhawatirkan Rasulullah SAW, dan bahkan mereka saling berkata di antara mereka, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah SAW dalam keadaan terusik, disakiti oleh kaumnya. Terus mereka berbicara seperti itu, sampai akhirnya rasa kangen itu mereka luapkan sampai di kota Madinah. Pada waktu itu langsung mereka mengadakan kontak dengan Rasulullah SAW secara diam. Karena satu datang semua pengen nemuin, kata Rasulullah, berbahaya nih. Berbahaya kalau akhirnya ketahuan banyak orang-orang dari kaum Yatsrib yang pada waktu itu berdatangan dan masuk ke dalam agama Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW pun menjanjikan kepada mereka untuk bertemu di Bukit Aqabah. Yaitu pada hari-hari tasyrik di malam harinya. Benar-benar di sepertiga malam Pak. Masya Allah Ini kalau di sepertiga malam udahlah orang-orang kafir Quraisy nggak ada yang terbangun tuh. Aman dah. Yang dilakukan itu orang-orang muslim aja yang lakukan sepertiga malam. Nah tadi akhirnya setelah mereka dijanjikan, maka pada waktu itu orang-orang dari kaum Yatsrib ini bersiap-siap untuk bertemu dengan Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dan hal ini diceritakan sendiri oleh Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Pada waktu itu dimana ketika mereka melakukan manasik haji, dia bercerita, lalu kemudian mereka melakukan kontak dengan Rasulullah SAW, dan akan bertemu dengan beliau pada waktu itu, bertemu dengan beliau di Bukit Aqabah. Dan ketika sudah sampai pada waktunya, 70-an orang ini, pada waktu itu bersiap-siap untuk mendatangi Bukit Aqabah dan membawa Abdullah bin Amr bin Haram pada waktu itu, yang keadaan dia masih dalam keadaan kafir.
Ya, jadi Abdullah bin Amr bin Haram ini masih dalam keadaan kafir. Tapi mungkin mereka pada waktu itu mempercayai Abdullah ini. Walaupun dia dalam keadaan kafir, dia nggak bakal buka suara. Dan Abdullah ini adalah salah seorang orang terpandang, orang yang terhormat dan juga pemimpin dari salah satu suku yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Nah, dalam perjalanan mereka pun mereka berkata kepada Abdullah, ya, bahwasanya dia katakan, wahai Abu Jabir, panggilan dari siapa? Abdullah ini. Sesungguhnya kami ini nggak senang apabila engkau itu akan menjadi kayu bakar neraka Jahannam. Nggak senang. Sementara kata mereka bahasanya, kami mengetahui engkau adalah orang yang baik, ya, engkau adalah orang yang terhormat, ya, engkau adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang benar, ya, seperti itu. Maka pada waktu itu mereka pun mulai mengajak Abdullah untuk masuk ke dalam agama Islam, sehingganya pada waktu itu Abdullah pun masuk ke dalam agama Islam dan dia ditunjuk untuk menjadi salah satu pemimpin dari mereka, dari kaum muslimin yang ada pada waktu itu. Nah, sehingga akhir singkat cerita, kemudian mereka berkumpul di Bukit Aqabah dan terus menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya pada waktu itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat mereka cintai, orang yang sangat mereka rindukan, bersama dengan seseorang. Itu siapa, Pak? Abbas. Ya, Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan pada waktu itu, Pak, Abbas bin Abdul Muttalib belum berada dalam keadaan Islam, belum. Ya, masih kafir. Ya, masih kafir. Tapi Abbas bin Abdul Muttalib ini sama kedudukannya seperti Abu Talib. Walaupun dia tidak masuk ke dalam agama Islam, tetapi dia tetap membela, melindungi Rasulullah SAW dan tidak memusuhi Rasulullah SAW. Dan disebutkan memang dalam sebuah penjelasan oleh para ulama bahwasanya, ya, orang-orang dari Bani Hashim ini walaupun mereka tidak memeluk agama Islam, ya, tetapi mereka membela Rasulullah dan tidak memusuhi beliau kecuali satu orang beserta keluarganya. Siapa itu? Siapa? Naam, Abu Lahab beserta istrinya beserta anaknya. Ya, beserta anaknya, yaitu Utbah. Nah, tadi Abu Lahab dan juga istrinya Ummu Jamil, ya, itulah orang yang selalu melakukan penentangan keras terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin, sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Lahab yang menunjukkan bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dikarenakan apa? Tindakan mereka dan permusuhan mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, jadi semuanya, ya, dari kalangan Bani Hashim membela beliau kecuali cuma satu orang tersebut. Nah, tadi, Pak, ya, akhirnya tadi datanglah Abbas bin Abdul Muttalib bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah akhirnya mulai dia dialog di antara mereka, Pak, ya. Mulai dialog di antara mereka. Dan pada waktu itu, ya, Abbas, ya, bin Abdul Muttalib, dia memberitahukan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka tentang resiko atau dampak besar yang akan mereka dapatkan ketika mereka sudah mulai mengadakan baiat kepada Rasulullah SAW. Jadi pada waktu itu mereka ingin mengadakan baiat selanjutnya, ya, baiat selanjutnya. Maka pada waktu itu, ya, Abbas bin Abdul Muttalib pun mengatakan, ya, kepada mereka, wahai kaum Khazraj. Pak, dipanggil wahai kaum Khazraj, bukan kaum Ansor. Karena apa? Karena dulu bangsa Arab, ya, memanggil kaum Ansor ini atau orang-orang dari kota Madinah dengan panggilan apa? Khazraj. Walaupun di dalamnya ada dari suku Aus, ya. Di sini ada suku Aus, ada suku Khazraj. Akan tetapi orang Arab pada waktu itu, bangsa Arab pada itu manggil mereka dengan suku Khazraj. Ya, suku Khazraj. Padahal orang Aus dan Khazraj sebelumnya gimana, Pak?
bermusuhan, saling berperang. Dan kita mengetahui inilah sejarah akhirnya suku Aus dan Khazraj yang mereka berperang bertahun-tahun, ya, bahkan berpuluh-puluh tahun, akhirnya disatukan dengan agama Islam. Maka tadi Abbas pun mengatakan, wahai kaum Khazraj, ya, sesungguhnya orang ini, yaitu Muhammad, adalah orang yang terhormat di antara di kalangan umatnya, dan kami sudah membela beliau, menjaga beliau. Gitu. Dan kalau bahasanya gitu, seandainya gitu ya, kalian pada waktu itu memang benar-benar ingin melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, ingin melindungi Rasulullah SAW, maka pada waktu itu benar-benar jaga beliau dan jangan serahkan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Abbas bin Abdul Muttalib, dia katakan, wahai kaum Khazraj, ini adalah orang yang terhormat di antara kami sudah melindungi beliau, ya, sudah menolong beliau, menjaga beliau, dan ternyata akhirnya, kata Abbas bin Thalib, dia memilih kalian dan juga akan pindah ke negeri kalian. Nah, jikalau kalian akhirnya memang mau berbaiat kepada beliau dan ingin menjaga beliau, maka tadi benar-benar pertahankan dia dan jangan pernah kalian menyerahkannya kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau seandainya kalian di sini ingin menyerahkannya kepada musuh-musuh Allah dan menghinakan beliau, lebih baik jangan diadakan baiat ini, ya. Udah urungkan niat kalian. Setelah mereka mendengar penjelasan dari Abbas bin Abdul Muttalib, lihat bagaimana ketegasan mereka pada gitu ya, bagaimana keyakinan mereka, kemantapan mereka. Dan mereka pun katakan kepada Abbas bin Abdul Muttalib, engkau sudah mengutarakan semuanya dan kami pun sudah mendengar, ya, kata mereka, ya, seperti itu. Dan sekarang wahai Rasulullah SAW, kata mereka, berikan keputusanmu kepada kami. Artinya apa? Mereka meminta agar Rasulullah SAW membaiat mereka. Nah, Pak, sebelum terjadinya pembaiat tersebut, ya, akhirnya Rasulullah SAW pun, ya, memberitahukan tentang poin-poin baiat, Pak. Ya, poin-poin baiat. Disebutkan dalam sebuah riwayat, setelah mereka tadi mengadakan diskusi besar-besaran, ya, tegang, penuh keyakinan juga, akhirnya Rasulullah SAW pun memberitahukan kepada mereka terlebih dahulu tentang poin-poin sebelum terjadinya pembaiatan. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, meminta mereka agar mereka untuk terus selalu mendengarkan, taat dan loyalitas kepada Rasulullah SAW, baik dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan lemas, seperti itu. Ya, berarti apa, Pak? Loyalitas. Lalu kemudian poin yang kedua juga, Rasulullah SAW meminta kepada mereka agar mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Yang ketiga, Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu kemudian keempat, Rasulullah SAW meminta mereka agar mereka tegak pada itu di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela mereka. Yang penting mereka tetap tegak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ya, mereka harus membela Rasulullah SAW ketika Rasulullah datang kepada mereka, dan wajib untuk melindungi Rasulullah SAW sebagaimana mereka melindungi diri mereka sendiri, istri-istri mereka, dan juga anak-anak mereka. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan, jikalau kalian melakukan hal tersebut, maka surgalah imbalan kalian. Nah, dijelaskan, Pak. Ya, ini poin-poin faedahnya. Ya, poin-poin baiatnya. Pak, ini di awal-awal keislaman, di awal-awal baiat mereka yang diperintahkan apa, Pak? Yang diperintahkan apa, Pak? Tadi yang pertama Pak,
Loyalitas. Ya. Loyalitas. Menunjukkan apa, Pak? Pentingnya loyalitas dalam beragama yang sekarang ini sudah hilang dari hati kaum muslimin. Ya, Pak. Nggak ada lagi namanya al-wala wal bara. Ya, nggak ada lagi namanya loyalitas kepada Islam dan berlepas diri dari kekafiran dan juga para pengikutnya. Ini nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi. Kaum muslimin udah urak-urakan sekarang. Nggak ada lagi rasa cintanya, rasa semangatnya terhadap Islam, udah nggak ada lagi. Nah, padahal ini adalah, lihat Pak, kalau ini dimasukkan pada poin Baiat Aqabah yang kedua, ini menunjukkan pentingnya perintah ini. Tapi sementara kaum muslimin sekarang apa? Nggak ada sama sekali loyalitasnya kepada Islam dan kaum muslimin. Nggak heran akhirnya kaum muslimin sekarang ini bagaimana, Pak? Buih-buih di lautan, terombang-ambing, nggak jelas. Dan bahkan sekarang kita lihat bagaimana keadaan kaum muslimin yang malah bukan loyalitas kepada Islam, malah lebih berloyalitas kepada orang-orang kafir, ya, dan juga akhlak-akhlak dan perbuatan mereka. Iya, Pak. Benar gak, Pak? Benar gak? Hah? Sedikit banget ya yang berloyalitas kepada Islam ini, mungkin segini nih. Ya. Paling cuma segini bahasanya. Yang berloyalitas dengan orang kafir berapa banyak di luar sana? Ya. Sedikitnya masjid ini, ya. Sedikitnya masjid ini yang sholat berjamaah dan sebagainya atau bermajelis ilmunya menunjukkan apa? Banyaknya orang-orang di luar sana yang apa? Yang tidak berloyalitas terhadap Islam. Ya, Pak. Dan ini memang dikatakan oleh Rasulullah juga kan? Apa kata Rasulullah? La tattabi'una sunanal ladzina min qablikum. Kalian ini akan benar-benar mengikuti orang-orang sebelum kalian, shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin. Sehingga kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang dhab, yaitu sejenis apa? Sejenis biawak ya, tapi bukan biawak. Ya, ini kayak binatang pada pasir bentuknya. Apa kata Rasulullah? Lattaba'tumuhum, kalian pun juga akan mengikuti jejak mereka untuk masuk ke lubang dhab tersebut. Maka kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang diikuti tersebut adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Kalau bukan mereka. Dan inilah kenyataannya. Ya, inilah kenyataannya. Apa ya? Loyalitas kaum muslimin yang hilang sekarang ini ya terhadap Islam. Sementara Allah mengatakan apa? Dalam firman-Nya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau ya Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Yang mereka saling mencintai, berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi, menentang Allah dan Rasulnya. Namun sekarang gimana kita lihat? Ya, kaum muslimin malah menjadi pengekor orang-orang kafir. Jelas ya? Padahal tadi kita katakan ini poin terpenting di dalam apa? Baiat Aqabah. Loyalitas. Kemudian yang kedua apa tadi, Pak? Apa, Pak? Mulai lupa, Masya Allah. Ya, hafal di luar kepala. Yang kedua apa tadi, Pak? Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Ya, ini kita dalam keadaan lapang saja nggak berinfak, apalagi dalam keadaan susah. Ya, dan inilah kenyataannya kaum muslimin sekarang. Ya, kenyataannya kaum muslimin sekarang. Malas berinfak. Ya, malas berinfak. Pak, dalam sepekan ini berinfak berapa kali, Pak? Paling Jumat berkah. Ya. Nah, ini enggak benar. Kita diminta untuk berinfak, Pak, setiap hari, bukan sekali, 2 kali.
Ya? Enggak. Padahal bahkan tadi diomongin dalam keadaan lapang dan juga dalam keadaan Antum lapang sekarang? Lapang sekarang? Lapang aja gak dikerjain gitu ya. Apalagi dalam keadaan sulit. Sementara Allah berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala bil-laili wan-nahar, di waktu malam dan juga di waktu siang. Dua. Sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan rahasia ataupun dalam keadaan terang-terangan. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun alaihim, dan mereka pun tidak ada rasa takut pada diri mereka, walahum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih hati. Karena apa? Mereka tahu ketika mereka berinfak di jalan Allah, Allah pasti akan menggantinya lebih banyak lagi. Ya, menggantinya lebih banyak lagi, dan bahkan Allah akan mendatangkan, memberikan pertolongannya dengan ketika mereka berinfak di jalan Allah. Berapa keadaan tadi, Pak? Dalam ayat tadi berapa keadaan? Berapa keadaan? Perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini kayaknya. Ulama masjid ini ya. Ada yang ngomong 2, ada yang ngomong berapa tadi, Pak? Hah? Ada yang 4. Iya, dalam ayat ini dikatakan 4, Pak. 4 keadaan. Ya, dalam sehari tersebut. Infak malam, infak pagi. Infak dalam keadaan terang-terangan, infak dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dalam satu sehari. Kita sepekan sekali. Waktu kotak amal jalan. Ini gak benar. Ya, bukankah Rasulullah mengatakan khairul amal adwamu wa in qalla, sebaik-baiknya amal adalah yang continue, yang terus menerus walaupun sedikit. That's why ya. Jadi mulai siapkan, Pak. Ya, mulai siapkan uangnya. 1.000, 500 malam, 500 pagi. Jangan nunggu hari Jumat. Saya sering memberitahukan, kalau cuma sepekan sekali, yang tadinya mau naruh 10.000, di sebelahnya ada 100.000. Salah masuk, penyesalan seumur hidup itu. Ya, penyesalan seumur hidup itu nggak bagus. Akhirnya apa? Nggak datang ketulusan dalam hatinya. Nah, Pak, itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Apa? Amar ma'ruf nahi lihat, ini pula yang ditinggalkan oleh kaum muslimin sekarang. Ya, dan beranggapan sudahlah, itu kerjaannya ustadz itu. Ya, kerjaannya ustadz. Saya mau udah. Nah, ini enggak benar. Ya, Pak, saya tanya sama antum. Antum pengen jadi umat yang terbaik? Enggak. Pak, antum pengen jadi umat yang terbaik, manusia terbaik? Oh iya, Masya Allah. Saya tanyakan sekali lagi, Pak, antum mau jadi manusia yang terbaik di sisi Allah? Iya, omdo ini biasanya, Pak. Kalau cuma ya, Pak, perhatikan bagaimana Allah mengatakan tentang umat yang terbaik. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia atau umat yang dikeluarkan untuk manusia. Gimana keadaan mereka, Pak? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah. Sedangkan kalian dalam keadaan beriman kepada Allah. Namun sekarang orang-orang beranggapan namanya amar ma'ruf nahi munkar itu tugasnya ustadz aja. Ini enggak benar. Ya, enggak benar. Gimana mau jadi umat terbaik? Mau. Tapi kemudian diminta untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana para sahabat pada waktu itu diminta untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, enggak ada yang ngerjain. Ya, Pak. Pak, yang disabat tadi dalam baiat Aqobah tadi, Pak. Dalam baiat Aqobah tadi, apakah Rasulullah mengatakan yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar hanya ustadz-ustadznya saja? Apa? Antum ustadz bukan?
Antum ustaz bukan? Bukan. Apakah antum akhirnya berlepas diri dari amar ma'ruf nahi munkar? Ini repot. Ingatlah ketika tadi berbaiat 70 orang lebih yang datang kepada Rasulullah SAW, itu bukan ustadz ya, bukan ustadz mereka. Ya mereka sama seperti kaum muslimin yang lainnya, tapi diminta oleh Rasulullah dalam baiat tersebut. Ini baiat loh Pak, bukan main-main. Kalau perintah saya ke antum untuk beramar ma'ruf nahi munkar, alah, ini perkataan ustadz. Seperti, tapi ini perkataan Rasulullah langsung berbaiat kepada mereka untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi sekarang inilah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Lalu kemudian yang keempat apa Pak? Tegak di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula kita katakan ya berat, ya berat, tetapi memang ditinggalkan oleh kaum muslim. Rasulullah mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, akan datang suatu zaman kepada manusia, as-sabiru fihim ala dinihi, orang-orang yang bersabar di atas agamanya, orang-orang yang istiqamah tegak di atas agamanya, kal qabidi 'alal jamar, itu bagaikan menggenggam bara api. Perih, sakit, menyusahkan. Tetapi yang bisa melakukannya hanyalah orang-orang yang istiqamah di atas agamanya. Kebanyakan kaum muslimin gimana sekarang? Enggak. Ya, kebanyakan kaum muslimin sekarang mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak. Maka Masya Allah, kalau antum memang orang-orang yang istiqomah, maka antum ini adalah orang-orang yang dikabarkan oleh Rasulullah sebagai siapa Pak? Guroba. Apa guroba? Orang asing, bule dong kalau gitu. Berarti antum bule semua dong kalau gitu. Hah? Orang aneh ya. Kata Rasulullah ya. Badal Islam ghariban, Islam datang dalam keadaan terasingkan, wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan akan kembali terasingkan di akhir zaman. Fatuba lil ghuraba, dan berbahagialah bagi orang-orang yang terasingkan tersebut. Ya. Tuh kata Rasulullah, jaminan untuk mereka. Siapa mereka? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar ketika moral manusia itu sudah hancur. Pak, seperti itu. Nah, lalu kemudian yang keenamnya apa tadi Pak? Apa yang yang kelimanya tadi apa Pak? Yang kelimanya menjaga dan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang bisa nggak menjaga Rasulullah Pak? Nggak ada Rasulullahnya, berarti kita nggak masuk dong gitu, dapat gitu. Apa? Kita sekarang bisa menjaga Rasulullah nggak Pak? Gimana? Bisa gimana? Pertama adalah menjaga kehormatan Rasulullah SAW. Jangan sampai ada orang yang berani mencela Rasulullah. Itu yang pertama. Nggak main-main. Ya, nggak main-main. Nah, ya benar-benar menjaga kehormatan Rasulullah SAW. Jangan sampai ada orang-orang yang mencoba menghinakan beliau, mengatakan begini dan sebagainya. Ada istilahnya. Itu pertama. Yang kedua adalah menjaga Rasulullah SAW adalah dengan apa? Mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah itu loh penolong Rasulullah. Ini ngomong cinta, kita katakan cinta kepada Rasulullah, saya pengen melindungi Rasulullah, tapi akhirnya kemudian apa? Malah menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Saya sering kali mengatakan ya Pak tentang wali-wali Allah. Ada yang ingat? Pak, ada yang ingat tentang wali-wali Allah? Ya, mana yang ngomong ngasih tadi mana? Masya Allah. Siapa wali-wali Allah? Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya. Lihat, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat-sifat wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala,
Apa kata Rasulullah? Ya, bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Pak, wali-wali Allah berarti apa, Pak? Ya? Berarti apa? Penolong-penolong Allah di muka bumi ini. Berarti apa? Wali-wali Allah dan wali-wali Rasulullah. Seperti itu. Ya, pengganti Rasulullah di muka bumi. Mereka adalah apa? Orang-orang yang beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada ajaran beliau serta mengikuti ajaran beliau baik secara lahir maupun batin. Tuh wali-wali Allah. Lalu kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun mengatakan, setelah tadi dia katakan seperti itu tentang wali-wali Allah. Adapun ketika ada orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang mencintai Allah dan mencintai wali-wali Allah dan menganggap dirinya juga adalah wali Allah, namun kenyataannya dia tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maka dia bukanlah wali-wali Allah. Bahkan sebaliknya, jikalau dia menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia adalah musuh Allah dan wali-wali syaitan. Jelas, Pak? Saya bertanya kepada antum wali-wali Allah atau wali-wali syaitan? Ini jawaban gampang banget. Wali-wali Allah atau wali-wali syaitan, Pak? Wali-wali Allah. Masya Allah ya. Namun tadi kita katakan, lihat ya, kita bercermin pada diri kita ya. Apakah kita orang-orang yang menyelisihi Rasulullah, dalam artian kita orang yang menentang perintah Rasulullah pertama tadi dengan melakukan kemaksiatan, atau yang kedua kita melaksanakan sebuah ibadah, ya, melaksanakan sebuah ibadah, namun kenyataannya ibadah tersebut tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka tadi apa kata beliau? Dia musuh-musuh Allah dan wali-wali syaitan. Itu aja. Ya. Maka tadi kita bercermin pada diri kita. Antum semua tadi siapa? Saya katakan lagi, wali-wali Allah atau wali-wali syaitan, Pak? Masya Allah ya. Wali-wali Allah. Tinggal udah pembuktiannya saja. Ya, bagaimana pembuktiannya? Makanya tadi ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkenaan dengan firman Allah apa tadi yang saya bawakan di awal-awal. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, akidahnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunuba, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan inilah wali-wali Allah. Jelas, Pak? Saya tanyakan kepada antum, dari 5 poin tadi dalam baiat Aqabah sudah terlaksana, Pak? Di mana antum mengatakan wali-wali Allah? Apa? Dari 5 poin tadi yang disebutkan dalam baiat Aqabah sudah terlaksana belum, Pak? Diam semua, khusyuk semuanya akhirnya. Ya, menundukkan kepalanya semuanya, Pak ya. Khusyuk tandanya ya. Mengheningkan cipta itu. Sudah terlaksana? Insya Allah belum akhirnya. Seperti itu ya. Tadi kita katakan, Pak, kalau memang tadi kita memang wali-wali Allah, 5 poin dalam baiat Aqabah tadi kita laksanakan, dan itulah yang akhirnya dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dalam baiat Aqabah kedua. Berapa? 12 jam. Berapa jam lagi? 1 jam. 1 menit. Insyaallah. Baik ya. Baik kok, qadarullah. Nah, tadi, Pak, ya, setelah mereka tadi mendapatkan poin-poinnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka sudah benar-benar termindset di pikiran mereka hal tersebut, maka mereka pun mulai melakukan penegasan di antara mereka kembali, Pak. Taib, Masya Allah. Sudah selesai ya. Seperti itu. Yang intinya akhirnya pada waktu itu ya, mereka dengan mantap ya berbaiat dengan Rasulullah SAW dan tidak takut sama sekali akan resiko dan dampak besar yang akan mereka dapatkan. Walaupun mereka mengetahui pasti seluruh bangsa Arab akan memusuhi mereka, tetapi mereka tidak gentar sama sekali. Bahkan 70 orang tadi, Pak,
sampai-sampai mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, jikalau engkau menghendaki besok pagi dengan jumlah kami yang seperti ini ya Rasulullah, kami akan memerangi dan menggempur orang-orang Quraisy itu seluruhnya yang berada di kota Mina ya Rasulullah SAW." Tuh, cuma 70 orang Pak. Tapi apa kata Rasulullah untuk menenangkan mereka? Kita belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kembalilah kalian ke tempat-tempat kalian. Nah, taib. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada golongan-golongan yang bertakwa dan Allah kumpulkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.